Bismillahirrahmanirrahim. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa itu cinta? Al-Azhari berkata, seseorang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Al-Baidawi berkata, cinta Allah keinginan untuk taat. Ibnu Arafah berkata, cinta menurut istilah orang Arab adalah menghendaki sesuatu untuk meraihnya. Al-Huzzaz berkata, cinta manusia kepada Allah dan Rasul-Nya menaati keduanya dan ridho atas setiap perintah dan ajarannya yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan arti cinta Allah kepada hamba-Nya adalah limpahan ampunan, ridho, dan pahala. Al-Baidawi berkata ketika menafsirkan firman Allah, Quran Surat Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Al-Azhari berkata, cinta Allah memberikan kenikmatan dan memberi ampunan. Yang menjadi fokus dalam pembahasan kali ini adalah cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang disebutkan itu merupakan suatu kewajiban, karena cinta atau mahabbah adalah salah satu kecenderungan yang akan membentuk nafsiyah seseorang. Kecenderungan ini memang awalnya bersifat fitri yang ada pada diri manusia yang Allah ciptakan. Kita suka mencintai yang lain, mencintai keluarga, sahabat, teman. Kadang menjadi dorongan pemahaman. Pemahaman ini yang nantinya akan menentukan jenis kecenderungan tersebut. Sebagaimana cintanya orang-orang Ansor kepada orang Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Betapa mereka menunjukkan rasa cinta dan sayangnya menjadi sahabat keluarga di Madinah. Kaum Ansor ini rela berbagi rumah, rela berbagi harta, rela berbagi lapak dagangan, rela berbagi lahan pertanian, dan sebagainya. Cinta Allah pada Rasul dan Rasul-Nya terkait dengan pemahaman syariah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dalilnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, maka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Maknanya di sini adalah orang-orang beriman itu lebih besar dibandingkan kecintaan orang-orang musyrik kepada Tuhan selain Allah. Lalu ada lagi di sini Quran Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, ya, jadi jika seseorang lebih mencintai dunia, lebih mencintai rumahnya, lebih mencintai uangnya, lebih mencintai jabatannya,
dibanding lebih mencintai kepada Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Hati-hati ya, jangan sampai kecintaan kita terhadap dunia ini kecintaan yang tadi Ibu sebutkan mengalahkan, lebih cinta kepada itu dibanding cinta kepada Allah dan Rasul, dan lebih tidak cinta berjihad di jalan Allah ya. Lalu ada al-hadis, pernah ada seorang lelaki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kapan terjadinya kiamat?" Rasul berkata, "Apa yang telah engkau siapkan untuknya?" Laki-laki itu berkata, "Aku tidak menyiapkan apapun kecuali sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Engkau bersama apa yang engkau cintai?" Anas berkata, "Kami tidak pernah merasa bahagia dengan sesuatu pun yang membahagiakan kami seperti bahagianya kami dengan perkataan Nabi, 'Engkau bersama apa yang engkau cintai?'" Anas kemudian berkata, "Maka aku mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku bersama dengan mereka karena kecintaanku kepada mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti mereka." Muttafaq alaih. Ya, betapa laki-laki itu sangat mencintai Rasul ya. Riwayat yang lain di sini, Ka'ab bin Malik ketika menceritakan ada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Bukan tidak berniat pergi berperang ya, tetapi ketiga orang ini terlambat. Tidak tahu kemana kaum muslim dan Rasul sudah pergi jauh, hingga 3 orang ini tertinggal dan pulang kembali ke Madinah. Disampaikan oleh Ka'ab ketika masa pemboikotan berupa pengasihan kepada 3 orang ini, yaitu didiamkan, tidak diajak bicara oleh Rasul, oleh penduduk sekitarnya. Bahkan berangkat ke pasar pun tidak ada yang menyapa, dia bertanya juga tidak ada yang menjawab gitu. Sampai pada akhirnya direwayatkan, sehingga ketika masa pemboikotan berupa pengasinganku dari orang-orang itu berlangsung lama, maka aku berjalan hingga aku menaiki dinding pagar Abi Qatadah. Abi Qatadah itu dia adalah anak pamanku dan orang yang paling aku cintai. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Demi Allah, dia tidak menjawab salamku. Maka aku berkata, "Wahai Abi Qatadah, aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Apakah engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya?" Ia terdiam. Maka aku kembali kepadanya dan aku bersumpah lagi kepadanya, tapi ia tetap diam. Kemudian aku kembali lagi dan bersumpah lagi kepadanya. Maka akhirnya ia berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Maka bercucuranlah air mata dari kedua mataku. Kemudian aku pergi hingga aku memanjat dindingnya. Itu ya. Lalu ada lagi di hadis lain dari Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya, Urwah bin Mas'ud kembali kepada para sahabat dan berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku pernah menjadi utusan delegasi kepada para raja. Aku pernah menjadi delegasi kepada Kisra, Kaisar, dan An-Najasyi. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang pemimpin pun yang sangat diagungkan oleh para sahabatnya seperti halnya para sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, jika beliau mengeluarkan dahak, maka jika jatuh ke tangan seseorang dari mereka, pasti ia akan mengusapkannya pada wajah dan kulitnya." Jadi kalau misalnya saat Rasul sedang berdakwah, lalu kalau di kita mah hujan lokal gitu ya, dari bibirnya itu diusapkan oleh sahabat itu ke wajah dan kulitnya.
Tapi ini hanya berlaku kepada di Rasul saja ya. Lalu diriwayatkan lagi, jika beliau memerintahkan sesuatu kepada mereka, maka mereka akan bergegas melaksanakannya. Jika beliau wudhu, maka mereka berlomba-lomba seperti orang yang berperang memburu air bekas wudhu beliau. Tapi ini juga berlaku hanya air wudhu bekas Rasul ya, tidak saat ini tidak berlaku pada siapapun, sekalipun orang nomor 1 di Indonesia misalnya atau di dunia, tidak berlaku ya. Ini berlaku hanya untuk Rasul saja. Jika beliau berkata, maka mereka akan merendahkan suara di sisinya. Mereka tidak berani memandangnya semata-mata karena mengagungkannya. Tuh ya. Lalu ada lagi riwayat di sini dari Al-Bukhari. Kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara beliau memegang tangan Umar bin Al-Khattab. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidak bisa, demi Allah hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Maka Umar berkata, "Sesungguhnya mulai saat ini demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekarang engkau telah benar, wahai Umar." Ya. Lalu ada lagi dari riwayat Aisyah radhiyallahu an, maka Abu Bakar berkata, "Demi Allah, sungguh aku lebih cinta bersilaturahmi kepada kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kepada kerabatku." Lalu ada lagi dari riwayat Al-Bukhari, aku pernah mendengar Ibnu Mas'ud berkata, aku bersama Al-Miqdad bin Al-Ashwad menghadiri tempat pertemuan. Sungguh menjadi temannya lebih aku sukai daripada menentangnya. Orang itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdoa untuk kehancuran kaum musyrik. Ia berkata, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan kaum Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu untuk berperang. Tapi kami akan berperang di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, di depan dan di belakangmu. Maka aku melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataannya bersinar-sinar. Jadi begitu bela ya para sahabat ini kepada Rasul, sehingga siap berada di sekelilingnya. Lalu ada lagi muttafaq alaih, ya Allah, sungguh engkau mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih aku sukai untuk diperangi karenamu daripada kaum yang mendustakan Rasulmu dan mengusirnya. Ada lagi di sini, ya Muhammad, demi Allah, dulu aku tidak ada di muka bumi ini satu wajah pun yang aku benci melebihi wajahmu. Tapi akhirnya wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, dulu tidak ada satu agama pun yang paling aku benci daripada agamamu. Tapi sekarang agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, dulu tidak ada suatu negeri pun yang paling aku benci daripada negerimu. Tapi sekarang negerimu menjadi negeri yang paling aku cintai. Muttafaq alaih. Itu ya, itu adalah dalil menggambarkan sekaligus memerintahkan untuk mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasul. Semoga kita diberikan kekuatan untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul kita. Amin ya rabbal alamin.